Saat ini Bandara Soekarno-Hatta sudah seperti pasar tumpah. Begitu sekelompok orang ini muncul, suasana seluruh bandara langsung berubah. Sekelompok wisatawan asal Asia Tenggara, entah dari mana asalnya, kini membuat seluruh Indonesia terkejut. Namun, apa yang terjadi baru-baru ini sungguh lebih luar biasa. Bahkan, turis lokal Indonesia pun mulai meniru cara mereka. Mereka yang meniru tidak akan bertahan lebih dari 3 detik sebelum ketahuan. Tetapi para pemimpin ini tampaknya memang terlahir dengan gaya yang berbeda. Dari bandara hingga berbagai objek wisata utama, ada banyak tips dan trik yang beredar untuk membedakan turis asli dan palsu. Berbagai maskapai penerbangan saling bersaing mati-matian demi mendapatkan pangsa pasar di rute ini. Apa sebenarnya yang membuat mereka begitu hebat? Mengapa bahkan turis lokal kita pun mulai meniru gaya mereka? Halo semua, nama saya Sarah Anindita. Saya sudah menjadi jurnalis di Jakarta Post selama 20 tahun. Pagi itu, saya sama sekali tidak menyangka bahwa hidup saya akan benar-benar berubah. Pukul 08.15 pagi, saya sedang duduk di kafe langganan saya di tepi Teluk Jakarta, dekat Fathahillah Square, perlahan menikmati secangkir kopi susu gula aren. Di luar, pemandangan kota tua tampak tenang dan indah, seolah diambil dari kartu pos. Semuanya terlihat begitu damai. Tiba-tiba, ponsel saya berdering. Saya melirik nama penelepon, dan seketika bulu kuduk saya merinding. Bapak Budi Santoso, Direktur Operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dalam industri ini selama 20 tahun, saya tahu bahwa kecuali kiamat sudah dekat, dia tidak akan menelepon saya di luar jam-jam kantor. Begitu telepon terhubung, saya mendengar suaranya yang terdengar panik. Sarah Anindita, cepat datang ke bandara sekarang juga. Bapak Budi yang saya kenal. Bahkan jika mesin pesawat terbakar, dia akan tetap tenang dan mengendalikan situasi tanpa gentar. Namun hari ini, dia terdengar sangat panik. Pasti ada sesuatu yang sangat besar terjadi. Ada apa? Apakah ini serangan teroris? Tanya saya. Bukan. Ini jauh lebih gila dari itu. Ada sesuatu yang lebih tidak bisa dijelaskan sedang terjadi. Dia berhenti sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang hampir membuat saya menyemburkan kopi yang ada di mulut saya. Sekelompok turis entah dari negara mana sedang benar-benar mengacaukan seluruh sistem operasional bandara kita. Orang-orang ini seolah datang dari dimensi lain. Cangkir kopi di tangan saya hampir jatuh ke lantai. Mengacaukan sistem? Dimensi lain? Saya segera memanggil taksi dan melaju kencang menuju bandara. Semakin dekat, semakin saya merasa gelisah. Sopir taksi melirik saya dari kaca spion. Anda wartawan, ya? Ada apa di bandara? Sejak pagi banyak mobil polisi lewat. Bapak Budi bilang bukan kecelakaan, kan? Ternyata memang bukan kecelakaan. Saat pintu masuk bandara terlihat di depan mata, seluruh tubuh saya merinding tak karuan. Insting jurnalis saya yang sudah 20 tahun bekerja ini berteriak bahwa ini bukan sekadar berita biasa. Pasti ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Tapi saat itu, saya sama sekali tidak bisa membayangkan bahwa apa yang akan saya saksikan bukanlah materi pelaporan biasa, melainkan revolusi besar yang akan mengubah seluruh aturan industri pariwisata global. Setibanya di bandara, saya segera berlari menuju tempat pertemuan kami yang biasa, sebuah kafe di lantai 2, Terminal 3. Bapak Budi sudah menunggu saya di sana. Wajahnya terlihat sangat tidak baik, 10 kali lebih serius dan tegang dari biasanya. Sarah Anindita, terima kasih sudah datang secepat ini. Dia menggenggam tangan saya erat-erat. Saya bisa merasakan telapak tangannya sedikit berkeringat. Ada apa sebenarnya? Suaramu terdengar sangat aneh, tanya saya. Bapak Budi ragu sejenak sebelum perlahan mulai berbicara. Ada sesuatu yang benar-benar aneh sedang terjadi di bandara kita. Sekelompok turis entah dari negara mana sedang mengubah seluruh alur kerja kita. Wajah saya penuh tanda tanya. Mengubah alur kerja? Saya sama sekali tidak mengerti. Ya, bahkan cara kerja karyawan kita sendiri pun terpengaruh. Awalnya saya kira hanya kebetulan, tapi sekarang saya 100% yakin ini sama sekali bukan kebetulan. Ini adalah kebiasaan budaya yang melekat. Saya bersandar di kursi, berusaha mencerna informasi yang disampaikannya. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, salah satu bandara terbesar di Indonesia dengan lalu lintas penumpang lebih dari 60 juta orang per tahun, ciran bisa dikacaukan seluruh sistemnya karena turis dari satu negara tertentu? Ini benar-benar tidak masuk akal. Jujur, awalnya saya sendiri merasa reaksi saya berlebihan. Tapi rekan-rekan lain juga mengatakan hal yang sama, terutama di counter check-in, pemeriksaan keamanan, dan area kebersihan. Bahkan petugas kebersihan pun bereaksi seperti itu. Perubahan seperti apa?
Bapak Budi melihat sekeliling, lalu merendahkan suaranya. Gerakan mereka seperti pasukan terlatih, lebih terorganisir dan efisien daripada pasukan militer. Semuanya seolah sudah dilatih berkali-kali. Tidak ada kesalahan, tidak ada penundaan. Awalnya kami bahkan merasa sedikit terintimidasi. Mereka dari negara mana? Kamu akan tahu sendiri jika melihatnya. Bagaimana kalau besok pagi jam 7? Saat itu paling terlihat. Setiap Selasa dan Jumat pagi adalah waktu puncak kedatangan rombongan besar mereka. Saya mengangguk kuat-kuat. Jiwa jurnalis dalam diri saya sudah benar-benar menyala. Tatapan dan nada bicara Bapak Budi yang sangat serius memberitahu saya bahwa dia sama sekali tidak melebih-lebihkan. Baiklah, sampai jumpa besok. Saya semakin penasaran. Sarah Anindita, dia tiba-tiba memanggil saya lagi. Saya harus memberimu peringatan terlebih dahulu. Ini bukan sekadar laporan tren pariwisata biasa. Saya merasa ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar. Perubahan besar yang akan benar-benar mengubah cara kita memahami dua kata, pariwisata. Keesokan paginya, pukul 06.30, saya bangun 1 jam lebih awal dari biasanya. Setelah mandi dan makan sarapan seadanya, saya langsung menuju bandara. Udara dingin pagi hari menusuk jari-jari saya, tetapi rasa penasaran saya sudah membuat saya sepenuhnya terjaga. Sesampainya di bandara, meskipun masih pagi, sudah banyak orang, jauh melebihi apa yang Bapak Budi katakan. Tepat pukul 00.00 di area boarding gate di lantai 1 Terminal 3, saya tiba lebih awal dan mulai berkeliling, mengamati kondisi bandara di pagi hari. Bandara Soekarno-Hatta di pagi hari selalu memiliki ritme uniknya sendiri. Wisatawan yang kelelahan berjalan gontai, pebisnis yang terburu-buru berlari menuju boarding gate, dan keluarga yang berlibur terengah-engah membawa koper besar. Setiap orang sibuk seperti semut di penggorengan, bergegas menuju tujuan masing-masing. Saya memesan kopi hitam di kafe dan mencari tempat duduk di dekat jendela, lalu mulai mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Tepat pada saat itu, di salah satu sudut bandara, tiba-tiba muncul pemandangan yang sangat aneh. Puluhan orang bergerak serempak dan teratur, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Reaksi pertama saya adalah mengira mereka rombongan tur, tapi ada yang terasa tidak beres. Tidak ada satupun orang yang tertinggal dari barisan. Mereka bergerak dalam garis lurus yang sempurna, dengan kecepatan yang sama persis. Ya Tuhan, apa ini? Saya bergumam pelan, terkejut. Orang-orang Asia ini dari mana asalnya? Yang lebih aneh lagi, setiap orang menatap lekat-lekat ponsel mereka, dan layar ponsel mereka, semuanya menampilkan gambar yang sama persis. Belakangan saya baru tahu, itu adalah aplikasi khusus yang bisa berbagi lokasi secara real time, seakurat navigasi satelit, sampai membuat bulu kuduk merinding. Layar ponsel setiap orang menampilkan peta bandara dengan banyak titik merah kecil. Rute pergerakan mereka diperbarui secara real time, bahkan siapa yang pergi ke toilet pun akan ditandai secara khusus. Saat itu, seseorang menepuk bahu saya dari belakang. Mulai lagi, setiap kali melihatnya selalu terasa begitu ajaib. Saya menoleh. Seorang karyawan wanita berseragam Garuda Indonesia tersenyum cerah ke arah saya. Namanya tertera di badge-nya, Citra Dewi. Apakah Anda melihat pemandangan seperti ini setiap pagi? Saya bertanya, sangat penasaran. Ya, hampir setiap hari saya melihatnya. Saya sudah bekerja di bandara ini selama 10 tahun, setiap kali melihatnya masih terasa seperti mimpi. Pertama kali melihatnya, saya benar-benar terdiam, katanya. Mereka dari negara mana? Tanya saya. Citra tersenyum lebih lebar. Anda akan tahu sendiri. Dijamin membuat Anda terkejut. Mau ikut saya? Saya punya lebih banyak cerita menarik untuk Anda. Saat itu Bapak Budi muncul. Sarah Anindita, Anda sudah datang. Apa yang Anda lihat tadi sangat luar biasa, bukan? Ini pertama kalinya saya melihat barisan yang begitu disiplin. Ini baru permulaan. Ayo kita ke area check-in. Citra, tolong ceritakan semuanya kepada Sarah Anindita. Tentu saja. Saya kebetulan sedang ingin berbagi cerita-cerita ini. Setiap hari terjadi hal-hal di luar dugaan, kata Citra. Kami mengikuti Citra ke area check-in. Di sana saya melihat pemandangan yang lebih membuat saya ternganga, sementara turis dari negara lain tampak kerepotan di konter. Mereka justru seperti sedang menjalankan rencana operasi yang sudah dilatih. Setiap orang berjalan dengan tepat ke posisi yang ditentukan, dengan akurat mengeluarkan semua dokumen yang dibutuhkan. Pemandangan antrean itu benar-benar menakjubkan. Dalam rombongan sekitar 30 orang, orang yang terlihat seperti pemimpin hanya perlu satu isyarat untuk mengendalikan seluruh kelompok, tanpa perlu mengungkapkan sepatah kata pun. Semua orang sepertinya secara alami tahu apa yang harus mereka lakukan.
Ini sungguh luar biasa. Dari mana asal perencanaan seperti ini? Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Mungkin mereka adalah karyawan biro perjalanan? Tanya saya kepada Citra. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bukan, mereka semua hanya turis biasa. Yang lebih hebat lagi, hampir semua rombongan tur dari Singapura memiliki gaya seperti ini. Pada saat itu, saya benar-benar mengerti mengapa Bapak Budi begitu panik dan mengapa dia bersikeras agar saya datang melihat hal ini. Ini bukan lagi sekadar tren pariwisata biasa. Ini adalah lahirnya budaya pariwisata yang sama sekali baru. Ibu Citra, jika tidak keberatan, bisakah Anda ceritakan lebih detail? Saya memohon dengan hati-hati. Citra melihat sekeliling, lalu mengangguk. Sekarang kebetulan ganti shift, jadi saya bisa sedikit bersantai. Mari kita ke ruang istirahat karyawan. Saya akan ceritakan perlahan cerita-cerita menakjubkan yang saya alami beberapa tahun terakhir. Kami mengikuti Bapak Budi dan Citra masuk ke jalur khusus karyawan. Ruang istirahat itu nyaman dan tenang. Citra, sambil membantu kami membuat kopi, mulai bercerita. Sebenarnya, awalnya saya tidak terlalu memikirkannya. Saya sudah bekerja di bandara ini selama 10 tahun, dan saya sudah melihat tamu dari berbagai negara. Setiap negara punya karakteristiknya sendiri, tapi dulu saya pikir semuanya kurang lebih sama. Orang Amerika cenderung keras, orang Jepang sangat sopan, orang Tiongkok juga cenderung keras, dan aktivitas kelompok kurang lebih seperti itu. Dulu saya berpikir seperti itu. Dia menyeruput kopinya dan melanjutkan. Tapi entah sejak kapan, sebuah kelompok yang sangat tidak biasa mulai muncul. Pertama kali melihatnya, saya benar-benar terkejut. Seolah-olah orang-orang dari masa depan datang berkunjung. Apa yang paling mengejutkan Anda? Tanya saya. Semuanya berbeda. Pertama, mereka benar-benar sangat rapi. Turis dari negara lain seringkali terburu-buru datang menjelang waktu penutupan check-in, tapi teman-teman dari Singapura selalu tenang dan datang lebih awal. Dan selalu tepat 2 jam lebih awal. Bukan 2 jam 10 menit, bukan juga 1 jam 50 menit, tapi tepat 2 jam, akurat sampai detik. Menurut Citra, penerbangan internasional biasanya disarankan untuk tiba di bandara 2 jam sebelumnya, tetapi sebagian besar penumpang sama sekali tidak melakukannya. Terutama penumpang yang terbang domestik lalu transit ke internasional dari Eropa, seringkali tiba di menit-menit terakhir seperti penerbangan domestik. Tapi teman-teman dari Singapura ini benar-benar luar biasa. 2 jam adalah standar dasar mereka. Kadang-kadang mereka bahkan bisa tiba 3 jam lebih awal. Dan semua dokumen mereka disiapkan dengan sempurna. Suatu kali, saya penasaran dan bertanya mengapa mereka datang sepagi ini. Mereka bilang, mereka perlu menyisakan waktu buffer yang cukup untuk berjaga-jaga. Apa maksudnya dokumen disiapkan dengan sempurna? Paspor, visa, boarding pass, bahkan berat bagasi pun diatur dengan sangat presisi. Penumpang dari negara lain biasanya mengemas bagasi dengan perkiraan berat, tapi teman-teman dari Singapura ini semuanya menimbang di rumah sebelum berangkat. Selalu pas 23 kg. Saya belum pernah melihat mereka membayar biaya kelebihan bagasi sama sekali. Mendengar ini, saya benar-benar terkejut, karena saya sendiri sering kerepotan di bandara karena kelebihan bagasi saat bepergian ke luar negeri. Suatu kali, saya bahkan didenda $200 AS karena kelebihan berat. Jadi, proses mereka sangat cepat. Penumpang biasa butuh 3-5 menit per orang, teman-teman dari Singapura bisa menyelesaikannya dalam 1 menit. Semuanya sudah disiapkan dengan baik. Paspor, bagasi diletakkan, boarding pass diambil, semuanya berjalan lancar seperti jalur produksi pabrik. Citra berhenti sejenak, lalu menceritakan hal yang lebih luar biasa. Awalnya kami sedikit panik, mengira kami melakukan kesalahan, karena penumpang lain selalu bertanya ini itu. Tapi teman-teman dari Singapura ini sama sekali tidak bertanya apa-apa. Mereka sudah mencari tahu semuanya. Bahkan nomor boarding gate dan waktu boarding sudah mereka hafal di luar kepala. Mereka sangat familiar dengan peta bandara. Suatu kali, seorang penumpang Singapura bahkan tahu boarding gate berubah mendadak lebih dulu dari saya yang karyawan. Saya benar-benar terkejut. Ternyata dia mengeceknya secara real time menggunakan aplikasi bandara. Awalnya terasa aneh, tapi sekarang saya benar-benar bersyukur. Ketika berhadapan dengan teman-teman dari Singapura, tekanan kerja saya paling rendah. Pekerjaan jadi jauh lebih mudah. Seluruh wajahnya berseri-seri. Penumpang lain butuh 5-10 menit hanya untuk check-in. Rombongan Singapura 30 orang bisa selesai dalam waktu kurang dari 20 menit. Jauh berbeda dibandingkan negara lain. Apakah ada perbedaan lain dibandingkan negara lain?
Tanya saya. Citra berpikir sejenak. Penumpang dari Amerika atau Eropa biasanya sangat individualistis. Setiap orang ingin memutuskan sendiri, jadi mudah terjadi kekacauan dan waktu pun terbuang sangat lama. Sebaliknya, teman-teman dari Singapura, meskipun bergerak dalam kelompok, benar-benar sangat tenang dan teratur. Tenang seperti apa? Yaitu, tidak berteriak-teriak. Selalu mempertimbangkan apakah akan mengganggu orang lain, dan mereka sama sekali tidak pernah mengeluh. Bahkan jika pesawat tertunda atau ada masalah apapun, mereka hanya menunggu dengan tenang. Justru mereka memanfaatkan waktu itu untuk melakukan hal lain. Hal ini benar-benar sangat mengesankan. Umumnya, jika ada masalah penerbangan, penumpang akan mulai memprotes dan membuat keributan. Tapi orang Singapura sama sekali tidak seperti itu. Suatu kali, saya benar-benar terharu. Karena kesalahan sistem, proses check-in tertunda 2 jam. Semua penumpang lain marah-marah. Tapi para turis Singapura itu hanya menunggu dengan tenang. Bahkan mereka membalikkan keadaan dengan menghibur kami. Kalian pasti lelah, pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Bahkan ada yang memberi kami, para karyawan, camilan kecil khas Singapura. Suaranya terdengar tulus saat menceritakan ini. Saat itu saya benar-benar sangat berterima kasih. Sebenarnya kami sebagai karyawan juga merasakan tekanan besar. Mendengar penumpang begitu pengertian terhadap kami langsung merasa semangat dan termotivasi. Setelah berbicara dengan Citra, saat kami berjalan keluar dari ruang istirahat karyawan, Bapak Budi tiba-tiba teringat sesuatu dan berhenti. Oh ya, ada sesuatu yang harus saya tunjukkan kepada Anda, Sarah Anindita, sebagai jurnalis. Anda pasti akan sangat terkejut. Dia kembali membawa kami ke area check-in. Di sudut belakang konter, di area khusus karyawan, ada sebuah berkas kecil. Dia mengeluarkan selembar kertas dari dalamnya dan memberikannya kepada kami. Ini adalah sesuatu yang tidak sengaja tertinggal oleh rombongan tur Singapura kemarin. Awalnya saya mau langsung masukkan ke loker barang hilang, tapi isinya terlalu luar biasa, jadi saya simpan dulu. Ketika saya menerima kertas itu, saya langsung tidak bisa berkata-kata. Sekilas, ini hanyalah lembar jadwal perjalanan biasa, bukan? Tapi jika Anda melihat lebih dekat, ini sama sekali bukan jadwal perjalanan. Ini benar-benar sebuah rencana operasi yang sangat presisi. Kertas A4 itu penuh dengan berbagai informasi yang padat, membuat bulu kuduk merinding. Seluruh tabel dibagi per jam, dengan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap objek wisata tertulis jelas. Bahkan waktu yang dihabiskan di jalan dihitung hingga menit. Bahkan waktu berjalan kaki dan naik kendaraan juga dihitung dalam satuan menit. Pukul 9 tepat tiba di Candi Borobudur. Pukul 09.30 mulai tur dengan pemandu. Pukul 10.30 pergi ke kafe dengan pemandangan pegunungan untuk istirahat. Pukul 11.00 tepat berangkat. Pukul 11.00 tiba di Bukit Bintang. Pukul 11.30 naik ke Menara Pandang. Pukul 12.15 tepat makan siang di restoran yang sudah dipilih di area Malioboro. Seluruh jadwal seharian ini diatur dengan jelas. Yang lebih luar biasa lagi, di samping setiap objek wisata, juga tertulis dengan jelas perkiraan waktu antrean dan tingkat keramaian hari itu. Tur Candi Borobudur. Di pagi hari kerja rata-rata antre 20 menit. Jika akhir pekan pagi bisa 35 menit. Menara Pandang Bukit Bintang akan lebih sepi setelah pukul 14.00. Waktu antrean rata-rata kurang dari 10 menit. Informasi yang begitu detail dan rapi ini memenuhi seluruh lembar kertas. Ini benar-benar luar biasa. Dari mana mereka tahu semua ini? Saya bertanya dengan kagum. Bapak Budi tersenyum menjawab. Ini baru permulaan. Coba lihat halaman belakangnya. Ada konten yang lebih luar biasa di sana. Di halaman belakangnya terdapat peta lengkap sistem transportasi umum Jakarta, ditambah dengan interval keberangkatan setiap jalur, perkiraan waktu perjalanan, semuanya ada. Bahkan perakiraan cuaca juga sudah tertulis di sana. Kemungkinan hujan 30%, disarankan membawa payung. Suhu 22 derajat Celcius, disarankan memakai jaket tipis. Indeks UV sangat tinggi, tabir surya wajib dibawa. Semua informasi memorandum yang sangat detail ini sudah ada. Yang paling luar biasa, di belakangnya bahkan ada beberapa rencana cadangan. Rencana A, jika tiket tur Candi Borobudur habis, kita akan beralih ke Menara Pandang Bukit Bintang. Rencana B, jika hujan, kita akan pergi lebih awal ke pusat perbelanjaan Grand Indonesia untuk berbelanja. Rencana C, jika ombak di Pantai Kuta terlalu tinggi dan ada peringatan, kita akan beralih ke Pantai Seminyak. Semua kemungkinan situasi darurat sudah disiapkan dengan rencana alternatif.
Bahkan kelebihan dan kekurangan setiap rencana serta biaya tambahan pun tertulis jelas. Orang-orang ini luar biasa. Mereka mengatur perjalanan seperti menjalankan misi militer yang ketat. Saya benar-benar kagum. Saat itu, Citra membawa beberapa lembar kertas lagi untuk kami lihat. Ini daftar belanja, juga tertinggal oleh turis Singapura. Daftar ini sama-sama luar biasa. Daftar belanja itu juga sangat rinci. Setiap merek dan barang ditandai dengan harga dalam rupiah dan dolar Singapura. Alamat setiap toko dan jam operasionalnya tertulis jelas. Kopi luwak merek tertentu harganya Rp75.000. Di toko oleh-oleh di Singapura dijual Rp250.000, selisihnya Rp175.000. Madu Manuka MGO 550 di supermarket lokal dijual Rp600.000, di department store Singapura Rp1.800.000, selisihnya Rp1.200.000. Batik, tulis premium di Tamrin City, dijual Rp350.000. Harga di Singapura Rp1.500.000, selisihnya Rp1.005.000. Setiap barang telah dilakukan perbandingan harga yang sangat lengkap. Yang lebih luar biasa, bahkan fluktuasi nilai tukar pun sudah diperhitungkan. Nilai tukar saat ini sekitar 1 SGD, R11.500. Jika nilai tukar naik, pertimbangkan untuk membeli nanti. Catatan seperti ini juga tertulis jelas. Ya Tuhan, ini benar-benar level personal shopper profesional. Bapak Budi pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Namun, yang paling mengesankan adalah paragraf kecil yang tertulis di bagian bawah seluruh rencana tersebut. Hormati budaya lokal. Saat mengambil foto, harap perhatikan turis lain. Jangan membuat keributan. Harap ikuti antrean. Di Indonesia tidak ada kebiasaan memberi tip. Dilarang minum alkohol di pantai. Hormati budaya masyarakat adat. Pada saat saya membaca beberapa baris tulisan ini, saya tiba-tiba memahami sebuah kebenaran besar. Orang-orang ini merencanakan semuanya dengan sangat detail, bukan hanya untuk kecepatan. Di balik semua ini, ada keinginan untuk bersikap sopan dan penuh perhatian kepada orang lain. Setelah membaca seluruh rencana ini, rasa penasaran saya semakin besar. Saya ingin tahu, seperti apa jadinya jika persiapan yang ekstrem ini benar-benar diterapkan saat bepergian. Saat itu, Bapak Budi memberikan saya ide cemerlang. Sarah Anindita, jurnalis hebat. Saya punya teman pramugari di Garuda Indonesia yang sering terbang rute Jakarta-Singapura. Dia bilang banyak hal menarik terjadi di sana. Anda mau melihatnya sendiri? Saya mengangguk seperti orang kesurupan. Jika di bandara saja sudah begini luar biasanya, lalu seperti apa di pesawat? Saya benar-benar ingin tahu. 1 jam kemudian, saya bertemu dengan Ayu Lestari di ruang istirahat pramugari Garuda Indonesia. Ayu adalah pramugari senior yang sudah terbang selama 15 tahun, khusus melayani rute Jakarta-Singapura. Halo, jurnalis hebat Sarah Anindita. Bapak Budi sudah memberitahu saya bahwa Anda sangat penasaran dengan penumpang Singapura. Ayu berbicara dengan nada yang sedikit berbeda, senyum di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Sebenarnya, di mata kami para pramugari dan pramugara, rute Jakarta-Singapura ini adalah rute emas. Semua orang berebut ingin terbang di rute ini. Bahkan para senior yang paling berpengalaman pun suka mengambil jadwal ini. Mengapa? Rasa penasaran saya memuncak. Karena pekerjaan ini sangat mudah. Dibandingkan dengan rute lain, ini seperti langit dan bumi. Bagaimana ia menjelaskannya? Rasanya seperti penumpang yang membantu kami bekerja. Ayu menyeruput kopinya dan mulai menceritakan secara detail. Pertama, saat boarding saja sudah berbeda. Penumpang biasa ketika naik pesawat, ada 10.000 pertanyaan. Duduk di mana? Koper taruh mana? Toilet kemana? Tapi penumpang Singapura itu sangat tenang. Mereka bisa dengan akurat menemukan tempat duduknya sendiri dan langsung duduk. Benar-benar tidak perlu bertanya. Benar-benar tidak perlu? Saya bertanya, terkejut. Ya, dan kemampuan mereka menata bagasi itu sungguh membuat Anda terheran-heran. Begitu naik pesawat, mereka langsung mengeluarkan barang-barang yang dibutuhkan, lalu sisa bagasi langsung tersusun rapi di loker atas. Sama sekali tidak seperti penumpang lain yang saling dorong. Menaruhnya juga cepat, stabil, dan rapi. Seperti bermain Tetris, semuanya pas dan rapat. Mendengar cerita Ayu, saya terkejut. Karena saya sendiri sering berkeringat dingin saat menata bagasi di loker atas pesawat. Setelah duduk, mereka lebih luar biasa lagi. Pesawat belum bergerak, sabuk pengaman mereka sudah terpasang. Duduknya pun tegak dan rapi. Kami sama sekali tidak perlu repot-repot mengumumkan agar semua orang memasang sabuk pengaman.
Semua orang sudah secara sadar melakukannya. Bahkan, ponsel pun sudah diatur ke mode pesawat terlebih dahulu. Benar-benar terorganisir dan disiplin. Tapi yang paling luar biasa adalah saat menyajikan makanan di pesawat, kata Ayu. Biasanya, saat menyajikan makanan adalah waktu tersibuk dan paling melelahkan bagi kami. Kami harus bertanya satu persatu kepada penumpang. Anda mau ayam atau sapi? Mau vegetarian? Ada permintaan khusus? Ayu berhenti sejenak, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya, lalu melanjutkan, tapi penumpang Singapura ini sama sekali berbeda. Sebelum waktu penyajian makanan, mereka sudah menurunkan meja lipat kecil mereka. Tisu makan juga sudah digelar. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu kami menyajikan makanan. Ini sungguh luar biasa, seru saya. Yang lebih gila lagi, saat memesan makanan, kami belum sempat bertanya. Mereka sudah tahu mau makan apa. Langsung inisiatif memberitahu kami, saya mau ayam atau saya mau sapi. Kami tinggal menyajikannya saja. Berarti waktu penyajian makanan pasti jauh lebih singkat, kan? Biasanya makanan untuk 150 orang butuh 1,5 jam. Rute Singapura ini bisa selesai dalam 40 menit. Benar-benar jauh berbeda. Berkat ini, kami bisa lebih leluasa mengerjakan hal lain. Ayu juga menceritakan hal yang lebih luar biasa. Setelah makan, mereka juga membersihkan dengan sempurna. Setelah selesai makan, mereka menumpuk semua sampah di satu tempat dan meletakkannya kembali dengan rapi di nampan, agar kami bisa langsung mengambilnya. Bahkan ada yang memisahkan sampah daur ulang. Itu benar-benar sangat perhatian. Perhatian seperti ini benar-benar menghangatkan hati kami. Yang paling membuat kami terharu sebenarnya adalah kesopanan mereka. Ketika meminta bantuan kami, mereka selalu mengatakan, terima kasih terlebih dahulu. Setelah selesai, mereka pasti akan mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris. Kami sekarang sudah bisa memahami ucapan thank you mereka. Setelah berbicara dengan Ayu, saya pergi ke Plaza Indonesia. Manajer butik Bapak Budi juga punya cerita serupa. Begitu masuk ke mall yang terkenal dengan gaya mewah ala Victoria itu, Olivia menyambut saya dengan antusias. Dia sudah mengelola butik ini selama 12 tahun dan sudah melihat tamu dari berbagai negara. Halo, jurnalis, hebat, Sarah Anindita. Bapak Budi sudah memberitahu saya bahwa Anda sangat penasaran dengan cara berbelanja tamu Singapura. Olivia memiliki senyum khusus di wajahnya, seolah-olah dia memiliki banyak cerita menarik yang ingin dibagikan. Sejujurnya, di toko kami, tamu Singapura itu benar-benar unik. Dibandingkan dengan tamu dari negara lain, cara mereka berbelanja sama sekali berbeda. Apa bedanya? Tanya saya penasaran. Pertama, mereka sudah melakukan riset yang sangat mendalam sebelumnya. Tamu biasanya hanya melihat-lihat, bertanya harga, lalu butuh waktu lama untuk memutuskan dan baru mengambil keputusan, kata Olivia sambil membawa saya berkeliling toko. Tapi tamu Singapura ini sudah tahu persis apa yang ingin mereka beli. Begitu masuk toko, mereka langsung menuju sasaran utama, langsung menyebutkan kode produk dan warna dengan sangat akurat. Misalnya, tas flap klasik Chanel, ukuran sedang, kulit kaviar hitam, dengan rantai emas. Mereka ingin yang itu. Ini terlalu presisi. Saya kalau ke butik butuh waktu lama dan masih ragu-ragu. Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Belakangan saya baru tahu, ini benar-benar mengejutkan Anda. Mereka sudah mencari tahu semua informasinya di rumah di Singapura, mencari informasi produk, harga, dan lainnya secara online. Bahkan mereka tahu persis di mana barang-barang kami disimpan. Suatu kali, seorang tamu Singapura tahu kapan barang baru tiba lebih dulu dari saya. Itu benar-benar membuat saya terkejut. Olivia mengeluarkan selembar catatan yang ditinggalkan tamu dan menunjukkannya kepada saya. Saya langsung terperangah. Di situ tertulis harga barang yang sama di Jakarta, Bali, dan Bandung, semuanya sudah dikonversi ke rupiah dan dolar Singapura. Selisih harga di setiap kota bisa langsung terlihat. Tentu saja, bahkan jumlah pengembalian pajak, jika ada, sudah dihitung. Bahkan fluktuasi nilai tukar pun sudah diperhitungkan. Sudah ditentukan kapan waktu terbaik untuk membeli agar paling menguntungkan. Ini benar-benar level professional shopper, seru saya. Ya, awalnya kami juga sempat kerepotan. Pelanggan lebih tahu barang daripada kami, tapi sekarang justru jadi lebih mudah. Sama sekali tidak perlu susah-susah menjelaskan. Olivia berhenti sejenak, lalu menceritakan hal yang lebih luar biasa. Baru-baru ini, cara mereka berbelanja semakin ekstrem. Mereka berbelanja sambil melakukan siaran langsung real time. Siaran langsung real time? Ya, dengar-dengar di Singapura sekarang sedang tren belanja melalui siaran langsung.
Tamu Singapura datang ke toko, langsung menyalakan siaran langsung di ponsel, dan di belakangnya ada banyak penonton yang memberikan saran. Ini benar-benar tidak masuk akal, berbelanja sambil siaran langsung. Pemandangan seperti ini tidak pernah terbayangkan oleh saya. Awalnya terasa aneh, tapi sekarang justru terasa bagus. Melalui siaran langsung ini, toko kami juga menjadi terkenal di Singapura. Tamu Singapura lainnya juga bisa mendapatkan informasi lebih awal. Ini sama dengan mengiklankan toko kami secara gratis, kan? Berarti cara pengelolaan toko juga banyak berubah, ya? Banyak sekali berubah. Kami sekarang sangat memperhatikan tamu Singapura. Barang-barang yang populer kami sediakan lebih banyak stoknya. Karyawan juga mulai belajar bahasa Inggris sederhana untuk memperkenalkan produk. Bahkan kami sengaja merekrut karyawan yang bisa berbahasa Inggris. Setelah berbicara dengan Olivia, saya pergi ke Pantai Ancol. Di Jakarta, ini adalah area tepi laut yang paling klasik. Insting saya mengatakan bahwa saya pasti akan melihat pemandangan yang sangat menarik lagi. Saya duduk di tempat duduk luar sebuah kafe di Pantai Ancol, dan saya benar-benar melihat pemandangan yang membuat saya terkejut. Di belakang adalah pemandangan pantai yang indah. Beberapa wajah Asia membuka laptop mereka dan serius mengetik. Awalnya saya kira mereka hanya menata foto-foto perjalanan. Setelah melihat lebih dekat, ternyata bukan itu. Mereka sedang melakukan video conference. Ini terlalu luar biasa. Saya bergumam dan mulai mengamati. Seorang wanita muda sambil menyeruput kopi, sedang rapat dengan rekan-rekannya di komputer. Di belakangnya adalah pemandangan Pantai Ancol, yang paling indah di Jakarta. Berlibur sambil rapat, pemandangan ini sungguh seperti mimpi. Jadi, strategi pemasaran kita untuk musim ini adalah, saya mendengar dia berbicara, membuat presentasi dalam bahasa Inggris yang fasih. Di meja sebelah, seorang pria muda sedang mengerjakan dokumen di tablet sambil menelepon seseorang di ponselnya. Tapi ini belum yang paling luar biasa. Semuanya terlihat sangat alami. Saya mengamati wanita yang sedang rapat itu untuk waktu yang lama. Dia sepertinya merasakan saya sedang memperhatikannya. Setelah mata kami bertemu, dia tersenyum ramah dan menyapa saya, "Anda pasti wartawan, ya? Sepertinya Anda terus mengamati kami, haha. Anda ketahuan, ya saya jurnalis dari Jakarta Post. Bisakah saya mewawancarai Anda?" "Tentu saja. Mohon tunggu sebentar, saya selesaikan rapat ini dulu." Dia berkata kepada rekan-rekannya di layar. Rapat selesai, lalu menutup laptopnya dan menarik saya untuk duduk di mejanya. "Nama saya Lim Xiaomei, saya dari Singapura. Saat ini saya manajer pemasaran." Orang-orang Indonesia ini melihat kami, orang Singapura, semuanya terkejut. Mereka berpikir, sedang liburan kok masih kerja di laptop? Bodoh sekali. Tapi bagi kami, ini adalah hal yang paling alami. Kami sudah benar-benar mendefinisikan ulang batas antara pekerjaan dan hidup. Siapa yang mau terkurung di kantor yang kaku? Jika ingin bekerja di mana saja, ya langsung bekerja saja. Dan kita juga bisa meningkatkan kualitas hidup secara maksimal. Kalimat ini benar-benar menyentuh hati saya. Kami sudah benar-benar melepaskan konsep lama yang harus memisahkan pekerjaan dan liburan menjadi dua bagian. Sebaliknya, kami secara aktif menciptakan cara baru untuk menyatukan keduanya dengan sempurna. Tepat pada saat itu, ada seorang pria Singapura di dekatnya yang mendengar obrolan kami. Dia secara sukarela mendekati kami dan memperkenalkan diri sebagai Jingyi, seorang influencer. Dia sebenarnya bekerja dengan cara lain. Kemanapun dia pergi, dia akan merekam video, lalu langsung mengunggahnya ke internet. Saya melirik penampilan Jingyi dan langsung terkejut. Kamera profesional, lampu tambahan, stabilizer, tidak ada yang terlewat. Ditambah lagi, ada laptop editing dengan spesifikasi tinggi, semuanya dia bawa. Ini benar-benar studio bergerak. Dia langsung menggunakan jembatan Ampera di Palembang sebagai latar belakang untuk melakukan unboxing, mengedit video di tempat, dan langsung mengunggahnya agar orang-orang di Singapura bisa melihat pemandangan terbaru dan paling asli dari Indonesia secara real time. Saat ini ada 100.000 orang yang menonton siaran langsung saya, katanya. "Anda tidak merasa lelah?" "Sama sekali tidak lelah, justru merasa sangat berenergi. Sambil berlibur, sambil bekerja, dan bisa berinteraksi dengan penonton secara real time. Ini benar-benar mendapatkan 3 keuntungan sekaligus. Dan penonton juga akan langsung memberitahu saya tempat makan enak dan tempat wisata menarik. Ini sama saja dengan menyerahkan seluruh rencana perjalanan kepada 100.000 penonton ini, kan?" Setelah mendengar cerita mereka, saya benar-benar merasa menemukan benua baru. Ini bukan lagi sekadar perjalanan biasa,
tetapi perpaduan sempurna antara perjalanan dan pekerjaan, dan juga bisa menciptakan nilai baru. Kapan cara ini mulai populer? Tanya saya. Xiaomei tersenyum dan berkata, kurang lebih setelah pandemi. Kerja jarak jauh tiba-tiba menjadi sangat umum, dan semua orang baru benar-benar mulai memikirkan cara ini. Toh bisa bekerja dari rumah. Mengapa tidak sambil berlibur sambil bekerja? Ditambah lagi, orang Singapura memang sangat efisien. Memisahkan liburan dan bekerja secara paksa itu terlalu boros. Jadi, lebih baik menyatukan keduanya dan memanfaatkan setiap menit secara maksimal. Saat keluar dari kafe, saya tiba-tiba menyadari hal yang lebih mengejutkan. Ini bukan lagi sekadar perubahan individu. Ini adalah revolusi besar di tingkat budaya. Memeras waktu hingga habis, sambil tetap menjaga kualitas hidup pada tingkat tertinggi. Ini benar-benar cara hidup yang sama sekali baru. Seberapa besar dampak kebiasaan individu yang tampaknya tidak berarti ini terhadap seluruh sistem bandara? Untuk memperjelas hal ini, saya kembali ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kali ini Bapak Budi membawa saya ke tempat yang sangat rahasia, ruang kontrol pusat bandara. Di sana, saya bertemu dengan Wisnu Hadi, seorang manajer senior. Dia sudah bekerja di bandara selama 20 tahun, dan dia adalah ahli terbaik dalam meneliti pergerakan penumpang. Sarah Anindita, jurnalis hebat, saya harus menunjukkan data yang luar biasa kepada Anda. Begitu masuk ruang kontrol, saya langsung terkejut melihat deretan layar monitor. Gambar real-time dari setiap sudut bandara terlihat jelas, seperti melihat labirin bandara dari atas. Ini rekaman CCTV 3 bulan yang lalu, kata Wisnu sambil menunjukkan layar. Dalam rekaman ini Anda bisa melihat kekacauan yang paling umum di bandara di seluruh dunia. Penumpang berlarian seperti lalat tanpa kepala, bingung tidak tahu harus kemana. Menyeret koper dengan susah payah. Rata-rata dari counter check-in ke boarding gate harus berjalan sekitar 2,5 km. Tapi ini adalah rekaman terbaru. Wisnu beralih ke layar lain. Saya langsung terkejut. Jelas masih bandara yang sama, tapi rasanya seperti berada di dunia yang berbeda. Ada sekelompok orang tertentu yang berjalan dengan lancar seperti air, namun sangat efisien. Mengurus check-in, pemeriksaan keamanan, berbelanja di duty free, setiap jalur dilalui dengan sangat presisi. Mengapa bisa berbeda sejauh ini? Awalnya kami juga sama sekali tidak mengerti. Setelah menganalisis data, kami baru menemukan bahwa penumpang Singapura sudah mempelajari peta bandara dengan sangat mendalam sebelum bepergian. Mereka sudah merencanakan jalur terpendek terlebih dahulu. Jarak rata-rata yang ditempuh langsung berkurang menjadi 1,2 km, langsung terpangkas lebih dari separuh. Waktu dari check-in hingga boarding gate rata-rata penumpang biasa butuh 2,5 jam, penumpang Singapura hanya butuh 1,5 jam. Selisih 1 jam penuh, efisiensi langsung meningkat sekitar 40%. Yang lebih luar biasa adalah bagian pemeriksaan keamanan. Rata-rata orang butuh 25 menit. Penumpang Singapura tidak sampai 10 menit sudah selesai. Ini sama sekali bukan level yang sama. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Semuanya sudah disiapkan sebelumnya. Cairan dimasukkan ke dalam kantong terpisah, laptop dan tablet selalu siap dikeluarkan. Ikat pinggang dan sepatu sudah diatur agar mudah dilepas dan dipakai. Bahkan uang receh dan kunci di saku pun sudah dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Setiap langkah sudah dilatih 800 kali sebelumnya. Efisiensi seperti ini tidak hanya membantu mereka sendiri, tetapi juga melancarkan seluruh proses bandara. Kami kemudian juga menyesuaikan tata letak fasilitas bandara berdasarkan jalur yang dilalui penumpang Singapura, mengubah posisi papan petunjuk, dan menata ulang area istirahat. Efisiensi keseluruhan langsung meningkat 15%. Kebiasaan sekelompok orang ternyata bisa mengubah seluruh sistem bandara. Mereka juga sangat pandai menggunakan aplikasi internal bandara untuk perencanaan real-time, memperhitungkan berapa lama perkiraan waktu tunggu pemeriksaan keamanan, bahkan tahu toilet mana yang kosong. Hanya penumpang Singapura yang memanfaatkan fitur ini secara maksimal. Bahkan saat mengambil bagasi pun mereka lebih cepat dari yang lain. Mereka sudah mengecek terlebih dahulu dari karusel mana bagasi akan keluar, lalu menunggu di posisi yang paling tepat. Kami bahkan menaruh tanda posisi terbaik di samping karusel. Waktu pengambilan bagasi keseluruhan langsung berkurang 20%. Wisnu menunjukkan kepada saya hasil survei kepuasan bandara. Tingkat kepuasan penumpang Singapura terhadap layanan bandara mencapai 93%. Penumpang dari negara lain rata-rata hanya 78%. Karena semuanya ada dalam kendali mereka,
Sama sekali tidak ada situasi tak terduga. Sekarang, kami justru menjadikan penumpang Singapura sebagai bahan ajar hidup. Kami meneliti cara mereka bergerak untuk mengoptimalkan seluruh bandara. Semua penumpang ikut merasakan manfaatnya. Saat keluar dari ruang kontrol, saya benar-benar terpukau. Kebiasaan sekelompok kecil orang ternyata bisa meningkatkan seluruh sistem. Ini bukan lagi sekadar tren pariwisata. Ini adalah bentuk ekspor budaya yang bermakna. Setelah meninggalkan ruang kontrol, saya mulai mengamati seluruh bandara dengan cermat. Di mana-mana ada papan petunjuk dalam bahasa Inggris dan Melayu, bukan hasil terjemahan kaku, melainkan langsung menjawab pertanyaan yang paling sering diajukan oleh orang Singapura. Bahkan cara menghubungkan Wi-Fi, cara naik kereta bandara, semuanya tertulis jelas. Ada juga pusat pengisian kartu uang elektronik OVO, GoPay, tercepat. Petugas mengatakan bahwa ini semua dipasang sedikit demi sedikit sejak beberapa bulan lalu karena jumlah tamu Singapura semakin banyak, dan itu sangat diperlukan. Awalnya kami menggunakan Google Translate, tapi penumpang Singapura langsung membantu kami memperbaikinya agar lebih alami, kata seorang petugas. Kami sekarang juga belajar bahasa Inggris sederhana seperti hello, thank you, happy new year, have a good trip. Karena penumpang Singapura terlihat sangat senang ketika mendengar kami berbicara bahasa Inggris. Berjalan ke area duty free, seluruh tata letak toko juga benar-benar berubah. Jalannya lebih lancar, area lebih luas, dan barang-barang yang laris langsung diletakkan di tempat yang paling terlihat. Karyawan toko mengatakan bahwa mereka meneliti apa yang dibeli penumpang Singapura dan bagaimana mereka bergerak, lalu menyesuaikan seluruh tata letak. Hasilnya, tidak hanya penumpang Singapura yang puas berbelanja, penumpang dari negara lain juga mengatakan bahwa belanja jadi lebih nyaman. Area istirahat bertambah banyak, soket pengisian daya juga berlimpah, dan kecepatan Wi-Fi gratis sangat cepat. Seluruh bandara berkembang menuju efisiensi dan kenyamanan yang lebih tinggi. Di pemeriksaan keamanan, saya bertemu petugas keamanan, Bapak Supriyadi. Dia mengatakan bahwa berkat penumpang Singapura, pekerjaan mereka langsung 30% lebih mudah. Sekarang penumpang dari negara lain juga mulai melihat bagaimana orang Singapura melakukannya dan meniru. Kecepatan pemeriksaan keamanan secara keseluruhan langsung meningkat 30%. Penumpang Singapura itu benar-benar bahan ajar hidup. Dia mengatakan bahwa secara pribadi mereka sekarang memanggil tamu Singapura sebagai buku panduan berjalan. Setelah menyelesaikan urusan bagasi terakhir di bandara, saya duduk di kereta kembali ke pusat kota. Melihat pemandangan Jakarta yang melesat di luar jendela, saya tiba-tiba teringat pemandangan yang saya lihat saat meliput di Singapura. Antrean di stasiun MRT yang sangat rapi. Karyawan kantoran yang mengatur waktu hingga detik. Mahasiswa yang mempersiapkan ujian hingga detail terkecil. Baru sekarang saya menyadari bahwa hal-hal seperti ini yang tertanam dalam budaya mereka akan tetap terlihat dimanapun di dunia. Bagi orang Singapura, bepergian itu adalah sebuah proyek, sebuah pekerjaan yang harus dilakukan dengan baik. Jadi, harus direncanakan dengan sempurna, dilaksanakan dengan cermat, dan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil terbaik. Tapi kuncinya adalah, cara ini sama sekali tidak kaku. Justru di baliknya ada hati yang sangat menghargai. Menggunakan waktu dan uang yang terbatas untuk melihat, mengalami, dan belajar sebanyak mungkin. Pada saat itu, cara bepergian orang Singapura bukan lagi sekadar pilihan pribadi yang sederhana. Itu benar-benar mengubah lingkungan sekitar. Mengumpulkan semua perkataan banyak karyawan bandara selama beberapa hari terakhir, kita bisa mendapatkan satu fakta yang sangat jelas. Tindakan orang Singapura yang terorganisir dan sangat efisien secara diam-diam meningkatkan infrastruktur pariwisata Jakarta. Ini adalah siklus positif. Orang Singapura begitu siap dan efisien sehingga pekerjaan para petugas menjadi jauh lebih mudah. Hasilnya, mereka bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Tingkat kepuasan semua turis pun ikut meningkat. Ini bukan hanya perubahan budaya pariwisata semata. Ini sedang menetapkan aturan baru. Orang Singapura sedang menjadi contoh, memberitahu semua orang standar baru seperti apa seorang turis itu. Sebuah model turis yang siap, efisien, dan juga berhati hangat. Dan standar ini memengaruhi semakin banyak orang. Turis dari negara lain juga mulai diam-diam melihat bagaimana orang Singapura melakukannya. Karyawan bandara juga sedang mempelajari cara orang Singapura. Budaya, karakteristik budaya suatu tempat, benar-benar bisa melintasi batas negara dan memberikan dampak positif pada budaya lain. Orang Singapura tidak pernah memaksa orang lain untuk meniru mereka. Mereka hanya bepergian dengan cara yang mereka anggap paling benar.
Tapi hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang di sekitar mereka secara alami ingin meniru. Inilah penyebaran budaya yang sesungguhnya. Tidak didasarkan pada pemaksaan atau promosi buta, tetapi dengan melakukan yang terbaik sendiri, orang lain secara alami akan mengikuti. Dalam proses ini, semua orang diuntungkan. Inilah pertukaran budaya yang paling hebat. Keesokan paginya, saya duduk di ruang rapat redaksi kantor pusat Jakarta Post. Materi wawancara saya selama beberapa hari terakhir menumpuk seperti gunung kecil. Editor-in-Chief, Bapak Robert McIntosh, masuk ke ruang rapat sambil tersenyum. "Dengar-dengar, Sarah Anindita, kali ini kamu menemukan berita besar." Saya menarik napas dalam-dalam, siap untuk melaporkan. "Bapak Editor-in-Chief, rekan-rekan sekalian, apa yang akan saya laporkan hari ini sama sekali bukan sekadar tren pariwisata. Kita sedang menyaksikan sebuah inovasi budaya. Lihatlah betapa menakutkannya organisasi turis Singapura. Mereka menjalankan perjalanan sebagai sebuah proyek, merencanakan setiap langkah terlebih dahulu, melakukannya dengan cepat dan akurat. Ini bukan lagi masalah individu. Ini adalah fenomena di tingkat budaya. Efisiensi bandara secara keseluruhan langsung meningkat 15%, hanya dengan meneliti cara turis Singapura bergerak dan menata ulang tata letak fasilitas. Semua turis ikut merasakan manfaatnya. Perubahan mentalitas karyawan lebih luar biasa lagi. Mereka belajar standar layanan baru karena turis Singapura. Semua hal ini tidak terjadi karena paksaan. Itu terjadi secara alami. Mereka hanya menjalani hidup dengan cara mereka sendiri, dan hasilnya adalah mereka menggerakkan lingkungan sekitar. Semakin efisien, semakin sedikit tekanan. Karena semuanya sudah disiapkan, justru bisa menikmati perjalanan dengan lebih santai. Dan di jadwal perjalanan, mereka juga sengaja menyisakan waktu untuk kejutan tak terduga. Editor-in-Chief langsung memutuskan, ini harus dibuat menjadi liputan khusus. Dan Anda harus terus mengikuti, melihat apakah di Bali dan Yogyakarta juga akan muncul situasi yang sama. Sebuah wawancara yang dimulai dari rasa penasaran sederhana, ternyata berubah menjadi sesuatu yang begitu penting. Ketika selesai menulis, saya akhirnya memberi judul, Revolusi Senyap di Soekarno-Hatta, Lahirnya Budaya Pariwisata Baru. Apa yang kita lihat sekarang, mungkin adalah saat budaya perjalanan global membuka lembaran baru. Cerita-cerita orang Singapura yang tenang ini telah selesai. Kepedulian kecil bisa membawa perubahan besar. Bukankah ini sangat mengejutkan? Jika Anda ingin lebih banyak orang melihat cerita luar biasa ini, mohon bantu saya membagikan video ini dan juga like serta subscribe untuk mendukung saya. Terima kasih banyak sudah menemani saya sampai akhir.